Oke, WhatsApp guys, ketemu lagi dengan kami kelompok 3. Di sini kami akan membahas dengan kopi panggang. Ada yang tahu kopi panggang itu apa? Kopi panggang itu adalah kopi yang dipanggang. Oke. Next aja, apa itu kopi panggang? Kopi panggang itu jam bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Itu waktu efektifnya selama 8 jam dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Kenapa dinamakan waktu efektif? Karena di situ adalah kopang atau yang disingkat dari kopi panggang itu adalah waktu teramai, dan juga ada omset per bulannya itu dari 65 juta rupiah sampai 80 juta rupiah itu per bulan. Terus cycle time-nya 15 sampai 20 menit makanan dan minuman. Jadi minuman 15 menit, makanan 20 menit. Itu udah rata-rata. Dan juga kapasitas produksinya itu 15 menit 4 kopi per barista. Dan juga kapasitas maksimum pelanggan itu jumlah kursi dikali durasi dikali waktu efektif. Jumlah kursinya 80 dikali durasi orang duduk itu di kopi panggang berapa jam, itu 2 jam dikali 17 jam itu waktu efektifnya menghasilkan 2720. Terus kapasitas parkirnya 21 motor, 7 dan juga 7 mobil. Itu masih bisa lebih karena kopi panggang masih bisa menggunakan lahan umum ya. Hmm, jadi ini rumusannya, dananya calon pelanggan ya, nilai konversi. Jadi pelanggannya yang kondisi sekarang 907 dikali transaksi per bulannya itu 3, dan itu dikali rata-rata transaksi itu rata-rata transaksinya itu 23.000, 23.910.000. Itu menghasilkan omsetnya yang per bulan itu 65 juta 59.110.000. Itu yang kondisi sekarang. Dan juga nextnya kondisi selanjutnya itu kondisi yang diinginkan itu pelanggannya menjadi 1.200, dan juga transaksi per bulannya itu menjadi 6 kali. Itu rata-rata transaksinya menjadi sama aja dengan 23.910. Itu menghasilkan omset yang lebih menjadi 172.152.000. Jadi jika pelanggannya menjadi 2.722 dibagi 3 itu menghasilkan 907 pelanggan. Dan juga rata-rata transaksi itu omset dibagi pelanggan dikali jumlah transaksi atau sekitar 72.220, 782.000 dibagi 907 dikali 3 menghasilkan 23.910. Nah, ini Oke, lihat sendiri. Habis itu next. ini kapasitas produksi makanannya di meja 15 menit itu menghasilkan 2 makanan dengan itu per kokinya. Itu sama dengan 8 makanan per jam. Jadi 8 makanan bisa dihasilkan dari 1 jam. Itu waktu efektifnya 6 jam dikali 8 makanan sama dengan 96 makanan per hari. Jadi kopi panggang itu bisa menghasilkan 96 makanan per harinya. Itu yang di meja. Nah, terus kalau yang di bar di meja panjang itu 10 menit per makanan per kopi. Jadi 12 makanan per jam. Jadi lebih cepat di bar. Nggak tahu kenapa kalau di meja lebih lama, mungkin antriannya untuk mungkin desain-desainnya atau apa, mikir sendiri ya gitulah. Terus waktu efektifnya itu selama 6 jam dikali 12 makanan jadi 72 makanan per hari. Jadi antara di meja dan di bar itu beda. Oh, ini tadi yang makanan, sekarang yang minuman. Jadi yang di meja itu 15 menit bisa menghasilkan 4 kopi per barista. Jadi bisa berdasarkan data 34 kopi per jam. Waktu efektifnya 6 jam dikali 60 kopi per hari. Itu yang di meja. Sedangkan kalau yang di bar itu 4 menit itu bisa menghasilkan 2 kopi. Jadi bisa dipakai logika, satu kopinya 2 menit. Itu kalau di bar bisa menghasilkan 360 kopi per harinya. Terus kapasitas tempat, jadi jumlah kursi dikali jam efektif dikali durasi dikali efektivitas tempat. Jadi 80 itu adalah jumlah kursi dikali 8 jam efektif dikali 2 durasi 2 itu 2 jam, terus dikali 70% itu efektivitas tempat. Menghasilkan 896 itu maksimal kapasitas tempat kopi panggang. Nah, jadi ini masalahnya kopi panggang itu ada lead. Yang pertama, lead itu tidak terlihatnya spanduk. Terus yang kedua tuh ada nilai konversi kegiatan promosi ke target pasar itu tidak ada. Terus jumlah transaksi per bulan itu tidak ada. Jumlah transaksi itu jarangnya promo dan tidak ada kegiatan member seperti pembuatan member card. Itu permasalahannya kopi panggang. Ini yang masalah yang keempat itu ada rata-rata transaksi itu jarangnya promosi, tidak ada diskon limit. Terus yang kelima tuh ada margin. Jadi masalah di margin itu pemborosan listrik dalam penggunaan lampu dan TV di siang hari. Nah, jadi ini solusinya untuk permasalahan kopi panggang yang tadi. Jadi ini lihat aja, ini dari arah kiri, ini dari arah dago bawah. Lihat pertama gini, kita mempunyai solusi
gimana caranya kopi panggang tuh bisa terlihat lebih bagus, lebih menarik. Jadi di mata tuh enak gitu loh. Nah, lihat sendiri ini ada spanduk tengah-tengah jalan. Ini bukan spanduk ya, apa tuh namanya? Neon box. Jadi ada neon box tengah-tengah jalan ini kan kelihatannya lebih lebih mewah gitu, lebih mewah. Jadi kelihatan dari pinggir jalan tuh kelihatan tengah-tengah, oh kopi panggang ada di sini nih. Nah, ini sedangkan dari arah Dago yang atas menuju ke bawah ini bisa dikatakan jam jam berangkatnya si semut. Nah, ini lihat dari sisi Dago atas. Nah, neon boxnya akan ditempel di tengah-tengah jalan ini ya. Jadi kelihatan banget. Jadi bolak-balik dari arah pulang dan arah pergi. Jadi pulang pergi kelihatan gitu kan. Kece gitu. Nah, nilai konversinya. Jadi target pasar, saran target pasar. Terus target pasarnya itu mahasiswa, karyawan. Ini mahasiswa itu ada di Universitas Unikom, Universitas Pajajaran dan Universitas Pendidikan Indonesia dan lainnya. Kalau karyawannya jelas kantor. Nah, ini adalah salah satu brosur. Nah, lihat aja kopi panggang. Kopi panggang Instagramnya adalah kopi panggang. Ada alamatnya di sini. Ini adalah salah satu brosurnya yang akan disebar ke universitas-universitas dan juga kantor dan juga perkantoran. Nah, ini jumlah transaksi per bulan. Nah, ini untuk menambahkan jumlah transaksi per bulannya, kita membuat members card untuk kopi panggang. Jadi contohnya seperti ini. Ini bisa menaikkan jumlah transaksi per bulan karena bisa membuat pelanggan tertarik untuk datang kembali. Keuntungan jadi untuk pembelian selanjutnya akan bisa mendapatkan diskon 10% dari untuk yang memiliki members card kopi panggang ini. Next. Nah, dia 3P. 3P ini adalah untuk penghematan planet. Gue yang sekarang. Oke, 3P. Teman-teman pasti tahu ya, dalam prinsip bisnis 3P ini wajib untuk dijalani, yaitu planet, profit, and people. Oke, kita akan ini dia. Salah satunya adalah keefektifan listrik yang digunakan oleh kopi panggang. Dia ini lampu dan TV-nya sangat boros sehingga yang dipakai pagi hari dan siang hari tidak efektif. Teman-teman bisa lihat sendiri